Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Syarwan selaku Kepala Kanwil DJPP Provinsi Bengkulu yang hadir di situ. Kemudian Pak Sunaryo selaku Ketua Tim Pembina Kemenkyu 1 Bengkulu, Bapak Ibu pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Keuangan Bengkulu, teman-teman semua, dan yang kami banggakan tentunya Bapak Ibu pemilik atau pengusaha namanya. Pengusaha ya, biar keren dulu. Oh, pelaku, oke lah, pelaku dan pengusaha UMKM yang kata Pak Sarwan di soko guru perekonomian Indonesia di masa krisis ya Pak. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau saya lihat para pengusaha ini banyak kan ibu-ibu ya. Ya, karena UMKM mungkin ya, karena kan mungkin karena masa pandemi kemarin akhirnya ya ibu-ibu yang di rumah akhirnya berkreasi gitu kan, berkreasi, kita bikin usaha sendiri, biar paling enggak membantulah perekonomian keluarga. Betul, menopang ekonomi negara kita. Oke, saya mau izin perkenalan, nama saya Hamid Sejo Permadi, bisa dipanggil Hamid. Saya bertugas di KPP Kantor Pajak Pratama Bengkulu 2. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ketemu saya di kantor? Belum pernah. Berarti harus sering main-main ke kantor pajak, Pak. Saya biasanya ada di loket depan, Bu. Saya sebagai petugas konsultasi. Jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang datang ke KPP yang di Padang Harapan, mungkin juga bisa ketemu saya. Nanti kalau datangnya ke KPP yang di Anggut, ketemunya sama Mbak Anja. Oke, saya izin mulai aja. Sebentar. Oke. Ini singkat saja Bu, karena kita waktunya 1 jam, mungkin nanti kita persingkat aja. Yang penting Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kesini mungkin jualan tidak bertambah, tapi paling nggak ilmunya bertambah, betul kan ya? Sehingga nanti ilmu yang didapat bisa tambah jualan di masa berikutnya. Oke, ini secara sesi UMKM Bapak Ibu semuanya ini apa sih? Ya kalau sudah mudah kan intinya adalah bisnis. Intinya adalah itu kan pelaku bisnis ini, baik oleh Bapak Ibu sendiri, orang pribadi maupun berbentuk CV. Yang ada skalanya kan, skala mikro, kecil, menengah. Itu kan ada batasannya ya, mungkin batasannya modal yang sekarang 50 juta sampai paling tinggi bisa sampai 10 miliar. Gitu. Oke. Saya minta bantuan aja kalau gitu Mbak. Ini Bu, jadi titipan dari saya. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada ngisi absensi dari kami. Kalau yang belum bisa klik ini. Ya, kalau sudah, terima kasih. Di sini nanti juga akan ada materi yang kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil di sini. Next Mbak. Oke. Nah, seperti yang tadi dibilang juga, kan harapan Bapak Ibu ini semuanya apa sih? Kan bisa naik kelas nih. Yang sebelumnya mungkin dari mikro yang modalnya cuma 50 juta. Pastinya kan semua punya keinginan nih untuk naik. Nanti saya bisa dapat modalnya 1 juta, 200 juta, 1 miliar, sampai nanti mungkin jadi usaha yang skalanya nasional, modalnya bermiliar-miliar. Nah, tapi sering ini ada hambatan. Ya, hambatannya apa sih? Nah, kadang kan tadi juga mungkin Pak Syarwan sudah sempat menjelaskan sedikit. Kadang-kadang ini namanya kan usaha rumahan ini Bu ya. Sekarang masih rumahan. Yang penting bisa jual dulu aja, ya kan? Yang penting bisa jual. Tapi sebenarnya kadang kita tidak tahu
kita nih untung apa rugi sih sebenarnya? Kan kita nggak tahu itu, yang penting oh ada uang masuk gitu kan. Padahal kita nggak tahu ternyata uang masuk itu malah kita rugi gitu kan. Karena kenapa? Mungkin kita nggak pernah bikin catatan, atau kalau mungkin bapak ibu yang sudah punya toko kan mungkin punya mesin kasir atau apa gitu ya, mungkin itu bisa membantu. Tapi apakah itu cukup gitu kan? Nah yang kedua kadang ya karena di UMKM juga uangnya masih nyampur sama uang bapak ibu sendiri, ya kan? Kadang uang yang dari usaha dipakai beli alat dapur atau beli bahan masak gitu kan. Padahal harusnya sebisa mungkin dipisah, ya kan? Kenapa? Ya karena biar kita tahu nih, kita dari usaha ini ada nggak sih pemasukannya? Ya kalau kita tahu sama rekening kita sendiri, kalau mungkin kita nyampur sama rekening kita sendiri, nanti kelihatan masih banyak, ya kan? Karena rekening kita kan banyak semua nih. Amin dulu ya. Kalau kita campur jadinya nggak kelihatan apakah rekening kita atau hasil jualan kita itu untung atau rugi. Kemudian yang ketiga, tidak ada evaluasi kondisi usaha. Tadi karena kita untung rugi, jadi kita nggak tahu nih usahanya berkembang atau enggak. Oke, nah gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik? Yang pertama, jangan boros, ya kan? Ya tadi uang yang dari usaha jangan dipakai untuk kegiatan keluarga gitu kan, untuk beli dapur atau sebagainya jangan. Yang kedua tadi jangan dicampur. Yang ketiga dicatat, atau bahasa lainnya kita lakukan pembukuan. Yang keempat, Pak Sarwan juga sudah mengingatkan ini. Ya, uang yang bisa ibu pakai dari mana? Ya uang dari gaji sendiri. Jadi ibu tuh menggaji diri sendiri. Mungkin kalau punya pegawai yang digaji, diri sendiri juga jangan lupa untuk diberi gaji. Biar kita tahu, oh ini loh hasil jerih payah saya dapat gaji dari usaha saya sendiri. Sebelum nantinya mungkin kita menggaji pegawai atau orang lain. Nah berikutnya, buat laporan laba rugi setiap bulannya. Kenapa? Biar kita tahu usaha kita untung atau rugi, ya kan? Kita beli barang berapa, kita jual berapa. Kalau jualan kita lebih banyak daripada yang kita beli, kan untung. Tapi kalau ternyata kita beli terus, bisa jual, meskipun masih ada uang masuk, kan jadinya rugi. Kalau kita bikin pencatatan, bikin pembukuan, kita insya Allah bisa tahu nih, kita rugi atau untung. Oke, berikutnya mengapa sih perlu ada pembukuan? Nah intinya pembukuan. Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah pembukuan ini? Belum pernah dengar? Pernah. Intinya pembukuan itu apa? Pembukuan itu kita mencatat, ya kan? Mencatat apa yang dicatat? Ya hasil tadi, uang masuk, uang keluar, ya kan? Kemudian kita bikin laporannya. Ya, laporan biar apa? Kita tahu kita hartanya nambah nggak dari usaha, kita untung nggak dari usaha, gitu ya. Terus yang ketiga, kita juga bisa tahu analisa atau analisis kondisi usaha, ya kan? Kita bisa tahu usaha kita sudah naik belum, usaha kita berkembang atau malah menurun. Nah, yang dilakukan secara tertib, teratur, kronologis, dan sistematis. Kegunaannya apa? Yang pertama, karena dicatat, pastikan ingat. Ya. Yang namanya otak kita kan punya kapasitas juga nih. Entah itu mau yang tua, mau yang muda, atau yang kapasitas. Kadang kita nggak tahu tuh kemarin kita dapat uang berapa ya. Kalau nggak dicatat, lupa kan. Tahunya kemarin kayaknya banyak, kayaknya sedikit. Tapi kan secara rupiah kita tidak tahu. Yang kedua, mengetahui laba atau untung bersih dari usaha. Jadi berapa yang kita jual, berapa yang kita profit, untung nggak sih? Terus ada nggak nanti jaminan untuk sebagai pembayar utangnya? Kalau sudah punya laporan keuangan, nggak usah susah, tinggal dikasihkan ini loh Pak, harta saya segini, ya kan? Untung saya selama setahun itu segini. Jadi kan saya punya bukti bahwa saya bisa membayar nanti pinjaman saya ke bank seperti itu. Jadi nggak perlu lagi tuh survei yang lama-lama dan sebagainya. Mungkin malah utangnya ada yang dipersulit dan sebagainya. Kalau sudah punya laporan keuangan, insya Allah bisa membantu
tinggal kita kasihkan aja ke pihak banknya atau pihak pemberi investor maupun entah investor yang mungkin dari bank, dari teman, dan kita bisa kasih laporannya. Yang terakhir ya penggunaan kewajiban. Ketika nanti perusahaan Bapak Ibu sudah besar, pastinya akan diminta untuk laporan. Gitu. Kalau mungkin masih UMKM, bisa kita mungkin catat aja, tapi kita juga bisa melakukan pelaporan. Oke. Nah, yang pertama, kan tadi yang pertama itu mencatat ya. Apa sih yang harus dicatat? Yang pertama adalah harta kekayaan. Harta kekayaan itu apa? Wujud kekayaan. Nah, contohnya ya tadi rekening, uang, ya, mungkin aset, tanah, bangunan, dan sebagainya. Kemudian sumbernya. Sumbernya dari mana? Kita punya uang di bank dari mana? Ya kan? Apakah kita minjam ke bank ataupun kita dari uang dikasih oleh suami atau uang kita sendiri? Begitu. Nah, kalau dalam akuntansi, nah ini sama dasar akuntansi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar atau pernah tahu ataupun belum pernah tahu, nah kita kasih tahu sekarang. Jadi wujud kekayaan ini tadi saya bilang ada dia harta atau kita nyebutnya aktiva. Kemudian sumbernya dari mana? Tadi dari utang maupun dari modal tadi. Modal tadi mungkin kita ngambil uang kepada sendiri ataupun dan lainnya. Contohnya apa aja sih harta itu? Nah, ini ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, contohnya harta apa aja? Uang kas kita, uang bentuk uang tunai lah. Ataupun kita punya simpanan di bank. Kemudian yang kedua ada piutang usaha. Ada pembeli kita yang belum bayar. Nah, itu kan harusnya menjadi hak milik kita tuh. Itu namanya piutang usaha. Ada persediaan. Ketika Bapak Ibu usaha kan nggak mungkin bisa langsung habis sehari, ya kan? Nah itu menjadi persediaan kita. Kemudian tadi tanah bangunan, kalau misalkan Bapak Ibu punya toko sendiri, berarti kan itu bisa menjadi aset atau kekayaan dari usaha kita. Yang terakhir mungkin ada peralatan atau mesin, termasuk kalau misalkan kita punya jualan baju, tadi kan ada jualan kain batik itu, etalase kita itu kan peralatan kita. Misalkan kalau ibu tadi jualan kopiarisasi, ya kan? Freezer kita atau kulkas kita kan juga peralatan kita. Nah itulah kekayaan dari usaha kita. Kemudian berikutnya utang dari mana ya? Utang usaha. Ketika kita beli barang persediaan tapi belum dibayar, ya kita itu namanya utang. Utang bank tadi, ya kan? Kita pinjam kur atau utang lainnya. Berikutnya modal, ya tadi modal dari modal usaha kita pribadi ataupun dari laba usaha kita, laba di tahun ini. Oke, berikutnya yang kedua, apa yang harus dicatat? Yaitu pemasukan dan pengeluaran. Setiap uang masuk dan uang keluar kita perlu catat. Kenapa kita perlu catat? Karena dari pemasukan, ya kan, penjualan kita dikurangi dari pengeluaran kita, biaya beli bahan baku, biaya beli peralatan, nah itu kita bisa tahu namanya laba bersihnya berapa. Seperti itu. Oke, mungkin ini konsep ya. Mungkin masih ada yang bingung. Apa? Setelah ini kita latihan, kita simulasi aja. Nah, kemudian bentuk laporannya seperti apa? Yang pertama, laporan atas harta namanya neraca. Ya kan? Di sini ada bagian harta, ya kan? Lu pernah tahu ya? Tiap tahun. Oh, nah, berarti ibu siap untuk naik kelas nanti. Amin. Jadi yang pertama ada neraca. Neraca isinya apa ya tadi? Berupa harta atau aktiva, kas, piutang, bank, sebagainya, tanah, dan sebagainya. Kemudian bagian pasifa adalah bagian sumbernya dari mana? Utang ataupun dari modal. Nah, yang kedua yang paling penting ini laporan laba rugi. Nah, di sini ada catatan tuh. Kita jual berapa? Kita beli modalnya berapa, kita keluar biaya apa aja, sehingga ketahuan laba usahanya ini berapa dari penjualan dikurangi pembelian bahan baku dikurangi dengan biaya. Nah, bagaimana cara buatnya? Ada yang pernah buat laporan keuangan itu? Bapak Ibu? Ibu sudah pernah? Nah, ya, dimulai dengan pembukuan pemasukan dan keluar. Kita
kita bikin namanya jurnal akuntansi. Yang belum pernah bikin laporan keuangan, gimana cara kita mencatat? Kalau kita belum tahu gimana caranya, nah apalagi kalau yang belum pernah belajar akuntansi, belum tahu, ini kan mungkin barang awam gitu. Barang awam, kalau memang belum pernah, memang nggak akan tahu sama sekali. Tapi tenang, sekarang kan Bapak Ibu semuanya sudah punya HP semuanya. HP itu akan membantu kita. Ya. Jadi ada banyak aplikasi di HP, ya, entah itu di Play Store, di Google Store ataupun di App Store, ada aplikasinya. Nah, makanya sekarang kita buka HP Bapak Ibu masing-masing. Buka HP-nya, kita latihan. Udah dari tadi. Kalau Bapak Ibu ada di grup WA, di situ saya sudah kirimkan link untuk download aplikasinya. Mari kita buka aja akuntansi UKM keuangan. Atau yang sudah ada di grup WA kita, grup UKM ya, itu sudah saya kirimkan linknya. Bapak Ibu bisa akses itu, bisa download di situ. Logonya seperti ini ya Bapak Ibu, akuntansi UKM. Oke. Sudah di download? Ada yang belum nyambung ke WiFi? WiFi-nya mana Mas Arif maksudnya ya? Ada Bu? Ya betul, yang gambarnya gini di Play Store. Play Store itu yang gambarnya segitiga miring dulu. Aplikasi itu. Ya. Yang download aplikasi. Betul ya ini. Masuk UKM. Oke, kalau gitu saya izin sambil simulasi di laptop saya. Kalau mungkin ada yang kesusahan download, bisa di scan barcode ini tidak bisa langsung ke alamatnya untuk download. Password ini Bu ya, password WiFi-nya silakan ada di layar depan WiFi-nya. Mungkin dari teman-teman Kemenq 1 bisa tolong bantuannya. Di atas akuntansi. Oke. Ya, gambar dibuka Play Store-nya, diketik akuntansi UKM gitu. Nanti langsung keluar logonya seperti ini. Terus diklik install atau pasang. Download dulu aja sekarang. Sekarang di download atau diunduh, habis itu kita ngisinya bareng-bareng. Nah, biar sama-sama satu langkah. Isinya kayak gimana sih di dalamnya ini? Jadi aplikasi ini jadi ini aplikasi buatan salah satu dosen kami dulu di kampus. Ini beliau juga salah satu pemerhati UMKM. Jadi beliau membantu untuk membuatkan aplikasi. Intinya ini juga digunakan untuk teman-teman UMKM. Jadi tidak rumit dan insya Allah gampang sederhana sekali. Nah, isinya ini seperti ini. Jadi kita bisa langsung, kita tiap hari kegiatan kita bisa tahu kita harus ngisi apa, di mana dan sebagainya. Kemudian juga di sini sudah bisa langsung buat ini contoh cara buat catatannya. Nanti kita simulasi juga. Kemudian ini di aplikasi ini, kita bisa sekalian tuh lihat neraca. Ya. Di sini ada neraca, laba rugi, dan kita bahkan bisa melihat masih ada nggak utang kita kepada supplier atau kepada penjual, dan kita masih ada nggak piutang yang belum dibayar oleh konsumen kita. Nah, ini tadi saya bilang ini ada buku rekap piutang sama buku rekap utangnya. Terus nanti hasil akhirnya itu bisa berupa file yang isinya laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Oke?
Kalau sudah kita simulasi ya, Bapak Ibu. Tandanya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka aplikasinya, tandanya seperti ini. Sudah dibuka? Oke. Nah, coba aja diisikan nama usahanya. Misalkan nama usahanya ini Bentar ya, Bu. Yang di Zoom sekarang sudah muncul. Jadi yang pertama kita mulai dari ini. Harusnya halaman pertama adalah seperti ini. Kita isikan nama usaha kita. Ini karena simulasi terserah Bapak Ibu ya isinya apa. Mungkin kalau saya nih. Saya coba isikan Hamid Kue gitu ya. Alamatnya Bengkulu. Telepon ya, kita isikan dulu seadanya. Nanti bisa Ibu ganti ini sendiri. Email juga bisa kita isi seadanya. Tapi kalau mau langsung Ibu dipakai juga boleh, gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Sudah Bu? Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah kita klik simpan. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian ini sebenarnya saya ada simulasi soal, tapi karena nggak bisa muncul dua layar, jadi nggak apa, saya coba dibacakan aja gimana sih simulasinya. Oke, jadi kita coba bikin simulasi Bu ya. Ini yang di Zoom nggak kelihatan, nggak apa, saya bicarakan aja. Jadi di simulasi ini kita berlaku sebagai Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi punya usaha brownies. Dia per kotak brownies jual 37.500. Nah, ini ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Misalkan yang pertama, tanggal 1 September Ibu Dewi menginvestasikan uangnya. Jadi tanggal 1 September beliau baru mulai usaha, baru masukkan modalnya. Nah, gimana cara catatnya? Kita kembali lagi ke halaman sini. Nah, Ibu bisa klik yang ini, Bapak Ibu bisa klik yang ikon ini, ikon sebelah kanan atas. Nah, kita klik aja di sini. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita pertama masukkan modal dari Ibu Dewi tadi. Kita masukkan modal. Nah, ketika kita masukkan modal, seperti catatan saya di awal, yang pertama adalah kas atau bank, ya kan? Nah, kita nganggap ini uangnya uang cash, uang tunai gitu ya. Jadi kita masukkan kas. Sisi berikutnya apa? Yaitu bagian modal usaha. Nah ini, sisi kreditnya kita masukkan modal pemilik. Nah jadi kita pilih kas dan modal pemilik. Tadi modalnya 5 juta, berarti kita isi di bagian debit 5 juta. Kemudian modalnya di bagian kredit kita isi 5 juta. Mas Hamid agak ketinggalan. Oh siap, saya ulangi. Mohon maaf. Ya, saya ulangi aja. Ya, ini kan yang pertama Ibu Dewi baru mau mulai usaha, ya kan? Dia punya uang 5 juta rupiah. Itu sebagai modal beliau untuk buka usaha. Nyatanya seperti apa? Yang pertama, karena itu uang tunai, kita pilih kas di sini. Kalau misalkan itu uangnya ada di bank, ya kita pilih bank. Ini contoh simulasi uangnya uang tunai. Kita pilih kas. Kemudian yang kedua, karena ini modal awal, berarti kita salah satunya milih modal pemilik. Nah, kita cari, ini bisa di scroll aja, kita cari modal pemilik. Berikutnya, untuk sisi kas kita isikan di kolom debit 5 juta rupiah. Kemudian untuk modal kita isikan di kolom kredit 5 juta rupiah juga. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Oh, sorry. Kalau sih kita masukkan.
Saya salah. Kita masukkan namanya modal awal usaha. Di bagian ini nama transaksi. Terserah mau namanya modal apa boleh. Modal usaha itu boleh. Nah kalau sudah kita klik simpan. Nah, berikutnya akan muncul di sini modal awal usaha. Oke. Kegiatan pertama sudah. Sekarang kegiatan kedua. Nah, di tanggal yang sama, Ibu Dewi ini dia belum punya toko, jadi dia sewa toko. Sewa toko atau sewa tempat usaha per bulannya 480.000. Habis. Nyatatnya seperti apa? Kita tambah lagi di yang tadi, kita tambah jurnalnya, kita klik nama transaksi, Sewa tempat. bayar sewa toko gitu ya. Nah, karena sewa toko berarti kan ada biaya yang keluar dan ada uang yang keluar. Jadi kita pilih, karena tadi modal awalnya berupa uang tunai, berarti kita pilih kas. Kita pilih kas, sama yang kedua kita cari biaya sewa. Karena ini kan bukan hartanya Ibu Dewi, ya kan? Ini Ibu Dewi pinjam atau sewa tempat dari orang lain. Karena bukan harta, kita nggak boleh ngisi di bagian harta. Berarti itu masuk ke biaya sewa. Ya. Kita cari aja di bagian bawah ada namanya biaya sewa. Nah, di sini alhamdulillah sudah dibantu sama pengguna aplikasinya, hampir semua nama biaya ada. Kita cari aja biaya tempat sewa usaha. Oke. Nah kalau sudah, ya, kan uangnya berkurang nih. Ya, karena uang berkurang kita isikan di sisi kredit 480.000. Nah, uangnya kalau setiap ada uang berkurang itu masuk ke sisi kredit. Oke, terus kemudian berikutnya, nah sisi debitnya adalah untuk biaya sewa usaha. Sama isinya 480.000. Oke, sekali lagi karena ini Ibu Dewi mengeluarkan uang untuk menyewa tempat, berarti uangnya berkurang. Ketika uang berkurang, kita isikan di sisi kredit. Kasnya kita isikan kredit. Kemudian karena mengeluarkan biaya, berarti sisi debitnya adalah untuk biaya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, berikutnya ya. Karena ini waktunya nggak banyak, saya skip aja. Saya pilih beberapa yang mungkin berhubungan dengan Bapak Ibu ya. Iya. Selesaikan. Habis. Oke, nggak apa, saya skip aja. Sekarang ke yang D. Tanggal 3 September membeli bahan baku. Ya, jadi tanggal 3 September membeli bahan baku. Ada telur, tepung, susu, mentega untuk buat brownies. Total beli bahan bakunya 737.500. 7.500. Oke. Nah, gimana mencatatnya? Oke, kita balik lagi ke sini ya. Kita mau mencatat pembelian bahan baku. Ya, kita tulis nama transaksinya beli bahan baku. Oke. Namanya beli ada uang keluar. Kas lagi. Ada kas. Berikutnya bahan baku. Bahan baku ini apa? Ini kan persediaan kita untuk bikin kue ini. Nah, kita pilih sisi satunya adalah persediaan bahan baku. Jadi jurnalnya satunya adalah kas, satunya adalah persediaan bahan baku. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan, nggak apa ya? Angkat tangan aja nanti saya ulang lagi aja. Oke. Ketinggalan? Sudah sampai yang ini tadi ya? Oke. Nah, saya ulang lagi, ini Ibu Dewi membeli bahan baku. Membeli bahan baku tepung, telur sebagainya. Nah, karena ini beli, berarti kan butuh uang. Berarti ada uang berkurang, ada sisi kas. Kemudian, karena uangnya kan beli ini jadinya berbentuk barang ya kan, artinya barangnya apa? Bahan baku. Jadi kita masukkan persediaan bahan baku. Jadi
untuk kas kita isikan di sisi kredit 737.500. Kemudian di bagian persediaan kita isikan di sisi debit. Ya. Berapa? Sama juga 337.500. Oke, sudah sampai sini? Nah, sudah semuanya? Ya, kalau sudah kita klik simpan. Nah, sudah masuk juga nih. Jurnal yang ketiga tadi, jurnal untuk beli bahan baku. Oke. Namanya ini jualan kue, ya kan? Kan nggak mungkin beli telur, tepung, mentega, dijual juga telur, tepung, mentega, kan enggak kan? Bikin kue, ya kan? Jadi bentuknya apa? Setelah diolah, dia akan menjadi kue. Nah, sekarang kita mencatat untuk pengolahan dari bahan baku menjadi kue tadi. Kita masukkan lagi jurnalnya, ya kan? Nama kegiatannya adalah sedang azan, kita pause dulu ya. Nah, tadi kan dari bahan baku jadi kue ini, kita tuliskan aja jadi kue. Ternyata tadi jadi kue 100 kotak. Ya. Tadi kita masukkan tadi dari persediaan bahan baku sekarang menjadi persediaan bahan dagang. Ya. Dari bahan baku jadi bahan dagang. Nilainya berapa? Ya, kita samakan dengan nilai bahan baku tadi 737.500. Kemudian bahan dagangnya bertambah nih, tambahnya juga 737.500. Karena bahan bakunya berkurang, kita masukkan di sisi kredit, sehingga persediaan barang jualannya bertambah, kita masukkan sisi debit. Kalau sudah kita simpan. Nah, berikutnya, ternyata kue ini sudah terjual semuanya. Nah, gimana kalau kita lihat penjualan? Kita masukkan lagi, namanya adalah penjualan 100 kue, karena kuenya terjual semua, karena ada yang pesan 100 biji tadi. Dan untungnya dibayar secara tunai semuanya. Berarti kan ketika kita dapat uang, berarti di bagian cash kita pilih, sama yang keduanya di bagian penjualan. Oke, kita pilih penjualan barang boleh, dan pendapatan juga boleh. Nah, kita pilih pendapatan aja ya. Iya. Pendapatan. Nah, 100 kue. 100 kue ini per kotaknya dijual 37.500. Berarti kalau 100 ada sekitar 3.750.000. Kasnya bertambah segini, uang tunainya bertambah segini. Nah, kemudian di berikutnya sisi kredit pendapatan kita sudah tuliskan 3.750.000. Ya, 100 kue. Jadi Ibu Dewi berhasil menjual 100 kue. Jadi kue yang dibuat tadi semuanya sudah terjual. Jadi kita masukkan kas sama pendapatan. Kita klik simpan. Oke. Nah, tadi kan awalnya persediaan bahan dagangnya kan 100 nih ya. Sudah terjual semuanya. Berarti kan persediaannya sudah habis. Nah, kita lakukan penyesuaian untuk menghapuskan persediaan tadi. Ini ya. Persediaan habis. Kita isikan aja nama lahannya persediaan habis. Jadi yang tadi ada namanya persediaan bahan dagang, sama satunya terhadap harga pokok penjualan. Itu apa? Itu harga modalnya untuk bikin kue itu berapa? Kita pilih harga pokok penjualan. Jadi untuk membuang ini persediaan bahan dagang tadi karena sudah dijual semua, kita masukkan untuk persediaan bahan dagang sama harga pokok penjualan. Tadi persediaan bahan dagangnya 737.500.
Berarti harga modal untuk 100 poin itu juga sama, 737.500. Ini ya, ini untuk karena persen sudah habis, berarti harus kita Habiskan. kan? Karena atau kita hilangkan dari persennya. Berarti kan persennya jadinya 0 lagi. Oke, kita simpan. Nah, ini kita sudah coba bikin dari modal sampai dengan kita berhasil jual poin. Ini jurnalnya. Nah, laporannya seperti apa? Untuk Bapak Ibu bisa lihat laporan, kita bisa klik menu 3 ini. Nah, kita pilih laporan, lihat laporan. Nah, kita lihat tuh, kita mau tahu kita untung apa rugi. Kita cek di namanya laba rugi. Di laba rugi kelihatan laporannya Bu, pendapatan kita berapa, ya, terus tadi modal penjualan kita berapa dan sebagainya. Nah, termasuk nanti dikurangi oleh biaya sewa rumah usaha. Jadinya ketahuan dari usaha yang beberapa hari ini beliau sudah untung bersih 2.532.500. Jadi sudah kelihatan nih untungnya. Jadi bukan hanya uang yang masuk berapa, tapi untungnya bersihnya berapa. Kalau secara dari uang masuk kan ada 3 juta tadi ya. Nah, kalau secara untungnya berapa? Untungnya atau laba bersihnya adalah 2.500.000. Ini untuk laporan laba rugi. Satu lagi kita lihat laporan neraca, yaitu laporan aset kita. Kita kembali, kita lihat laporan neraca. Tadi kas kita yang awalnya 5 juta, ya kan? Karena sudah kita melakukan pembelian bahan baku, kita sudah untuk sewa toko, kita sudah jual barang. Jadinya sekarang kas atau waktunya kita adalah 7.532.500. Nah, sumbernya dari mana ya? Tadi kan sumbernya dari modal tunai kita sama dari untung bersih kita. Seperti ini. Jadi enak ini kalau ibu sudah punya laporan ini, ketika mungkin mau mencari bank, kasih aja ini loh Pak, harta saya segini, laporan saya segini, untung saya segini tiap bulannya. Nah, mereka kan tidak akan susah melakukan survei yang mungkin ribet. Kita sudah punya laporannya, jadi sudah ini. Oke. Mungkin sekarang saya coba seperti itu aja. Di aplikasi ini juga ada modul-modulnya, silakan bisa Bapak Ibu cari. Ada di menu sini, bantuan. Di sini si pembuat aplikasi sudah mencontohkan berbagai macam transaksi kegiatan. Misalkan untuk usaha warung bakso, bahkan ada usaha-usaha lain juga ada. Ini saya contohkan di dalamnya ada. Ini kegiatan-kegiatan lain, misalkan kita punya usaha-usaha koperasi, usaha lainnya juga ada di sini. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu butuh bantuan, silakan di menu HP-nya itu juga ada di buku panduan atau e-book. Silakan dilihat di situ, ada contoh-contohnya. Atau mungkin nanti ketika ada kesempatan lain, ketika kita bisa bertemu lagi, ketika Ibu mau tanya, kami silakan juga. Kalau mau tanya ke kantor pajak juga nggak apa-apa, jangan takut. Jadi tidak selalu kita kantor pajak untuk bayar atau ngurus pajak. Kita tanya seperti ini juga tidak masalah. Gimana Bu? Enggak. Petugasnya bukan saya. Ada banyak di sana dan insya Allah teman-teman di sana juga akan siap bantu gitu. Jadi bukan hanya kita narik pajaknya aja, tapi untuk seperti ini kita juga bisa bantu. Ya. Oke, mungkin saya cukupkan, saya sudah lebih, saya berarti zolim terhadap teman saya yang lainnya. Untuk berikutnya saya silakan kembali.